Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, sidang perdana perceraian Putra Siregar dan juga Septi Opani digelar hari ini. Pengadilan Agama Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana perceraian Putra Siregar dan juga Septi pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Timur, Ira Puspitasari. Adapun agenda sidang perdana ini adalah mediasi yang seharusnya dihadiri oleh Putra Siregar dan juga Septi. Meski demikian, Ira tidak dapat mengkonfirmasi apakah terjadi atau tidak. Pun pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur juga tidak bisa mengungkapkan alasan Septi Yetri menggugat cerai sang suami. Menurutnya hal itu masuk ke dalam pokok perkara sehingga baru akan terungkap saat persidangan nanti. Sebagaimana informasi, Septi Yetri menggugat cerai Putra Siregar ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 29 Desember 2022. Gugatan tersebut dilayangkan melalui e-court dan telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sebelumnya publik dibuat geger dengan tudingan sebagai pelakor atau perebut laki atau suami orang. Hal ini berawal dari munculnya akun Instagram @indriprestika_ yang disebut-sebut sebagai istri pertama Putra Siregar. Dalam akun Instagram tersebut terdapat foto Putra Siregar sebelum menjadi pengusaha sukses seperti sekarang. Di luar itu, Septi mengungkapkan dalam beberapa wawancara bahwa konflik dalam rumah tangganya sudah berlangsung lama. Berikut wawancara dengan Ira Puspita. Bu, agenda hari ini yang katanya sidangnya gugatan cerai Septi dengan Putra, gimana Bu? Kena katanya batal atau gimana? Bukan batal. Waktu itu ketika di datang wawancara itu ya belum ada keluar pastinya jamnya, karena daftarnya siang agak sore baru bisa diketahui. Itu penetapannya itu tanggal 10 hari Selasa 10 Januari 2023. Jadi bukan batal. Oh gitu. Itu. Memang tanggalnya itu ya, bukannya tanggal sekarang ya. Gugatannya masuk tanggal berapa, Bu? Tanggal 29 ya. 29 Desember. Saat itu yang datang siapa, Bu? Yang datang kuasa hukum gugat. Itu alasan dari perceraian itu apa ya? Alasan dari gugatannya? Itu masih sudah masuk ranah persidangan ya, materi persidangan, jadi belum bisa kami beritahukan. Apakah karena dulu ada perselingkuhan? Itu juga belum bisa kami buka sekarang ya, kami belum tahu informasinya. Jadi itu masuknya ke persidangan. Tapi Bu, nanti awal sidang ini mediasi aja ya, bukannya ini ya? Kalau kedua belah pihak hadir, masa pasti ya dapat proses mediasi. Itu wajib nggak Bu harus datang? Iya. Kalau mediasi ya Iya. wajib. Dua-duanya harus mediasi dulu kalau keduanya hadir. Seperti itu. Harta bunuh diri dan anak disertai dalam gugatan. Itu masuk lagi ke dalam materi persidangan ya. Apa yang dimasukin? Belum tahu kami, jadi itu masuknya ke dalam persidangan. Yang kami bisa informasikan sudah dilakukan pendaftaran atas nama Septia ya. Nah itu aja, dan sidangnya nanti tanggal 10 Januari 2020. Jamnya kalau kami mulai sidang jam 9. Persidangan jam 9 pagi. Kalau dia datang jam 12, jam 1. Pokoknya Jadi, mulai sidang. Bu, Ya. mereka berdua wajib ya kalau untuk mediasi ya? Kalau datang dua-duanya wajib. Iya. Kalau tidak datang berarti? Itu bagaimana nanti persidangan ya yang menentukan. Bu, untuk Putra Siregar sendiri udah konfirmasi ke Ibu untuk Acara. perceraian ini? Belum ada, kami hanya memberitahukan bahwa yang membuat cerai dari Setia. Tapi untuk kuasa hukumnya dari Putra Siregar sendiri udah mengkonfirmasi ke Belum ada. belum ada sama sekali.
Ibu, sorry Bu, kan di berita-berita udah banyak naik Bu, yang sidangnya seharusnya hari ini. Terus kita bacanya juga Ibu yang kasih statement, itu gimana ya Bu? Sebenarnya waktu itu saya tidak dikasih statement seperti itu. Jadi ketika ditanya, ya kan, saya mencari dalam data belum ada kata ini. Lalu ada wartawan yang menyatakan Bu, kuasa hukum dari Septia itu menyatakan namanya kok gitu. Kami tidak tahu. Berita selanjutnya datang dari Darius yang menyebut SFC jadi wadah selebriti untuk menyalurkan hobi dalam bermain sepak bola. Aktor Darius Sinathrya didapuk menjadi presiden klub sepak bola Celebrity Football atau SFC, menggantikan Judika yang sudah menjabat selama 6 tahun. Darius Sinathrya akan memimpin klub sepak bola kumpulan para artis sampai dengan 2025 mendatang. Mulanya, Darius tak mau dipilih menjadi presiden sebab ketika masa jabatan Judika ia masuk dalam struktural kepengurusan sebagai sekretaris jenderal. Selama mendampingi Judika, Darius berusaha menjadikan SFC tak hanya sepak bola saja, melainkan sebuah wadah penyaluran hobi anggotanya. Dalam pertanggungjawabannya, Darius dan Judika dianggap sebagai pemain yang sukses karena berhasil membuat manajemen personal dan keuangan SFC sangat baik selama 3 tahun belakangan ini. Tak hanya itu saja, Darius dan Judika berhasil menarik perusahaan dan brand untuk disponsori SFC dalam berkegiatan, sehingga aliran dana dalam keuangan SFC begitu aktif. Mereka sampai memiliki uang kas yang banyak. Lantas, apakah Darius kedepannya akan membawa SFC menjadi tim sepak bola profesional yang didaftarkan ke PSSI? Berikut wawancara dengan Darius. Banyak yang punya kemampuan kapasitas yang cukup untuk jadi presiden dan sekjen, dan saya berharap sebenarnya ada regenerasi di situ gitu kan, jadi biar fresh lagi, semangatnya lebih baik lagi, dan ini kan momentum yang baik buat SFC untuk semakin berkembang lagi. Tapi ternyata aspirasi dari teman-teman kami berdua untuk lanjut, dan akhirnya diputuskan saya bisa melanjutkan posisi Judika, dan ada Ricky juga terpilih sebagai sekjen baru ya mau nggak mau harus diterima, dan mudah-mudahan tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan sekjen dan juga nanti tim pengurus yang akan dibentuk bisa amanah untuk 3 tahun ke depan dan membawa SFC lebih baik. Bang Judika gimana nih pengalamannya? Mungkin ada wejangan nggak untuk presiden terbaik? Ya kalau aku sih hari ini tuh aku bangga, bahagia tuh artinya ada telah terpilih kepengurusan yang baru, karena SFC ini kan sebenarnya komunitas orang-orang yang sangat cinta sepak bola gitu. Dan memang komunitas ini karena namanya SFC, jadi ada beberapa faktor memang yang masuk jadi anggota SFC gitu. Teman-teman yang bekerja di hiburan yang khususnya ya kita pengen mereka gabung sebanyak-banyaknya di SFC ini, dan hari ini sudah terbentuk kepengurusan yang baru yang menurut aku mereka akan mengemban tugas yang cukup berat, karena waktu aku jadi presiden berapa tahun yang lalu 6 tahun yang jadi presiden SFC, ada banyak hal yang jadi tantangan dan kita buktikan kita bisa berhasil sampai sejauh ini, dan gua berharap kesuksesan kita di tahun-tahun sebelumnya bisa jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang dengan kepemimpinan Darius. Kalau aku pribadi memang aku pengen Darius itu jadi presiden SFC. Kalaupun dibuka teman-teman yang punya potensi memang banyak gitu, tapi untuk menjadi presiden SFC menurut aku perlu figur yang cukup complicated, cukup harus lengkap gitu. Satu, pertama dia harus cinta sama sepak bola itu sendiri, karena sepak bola itu membawa banyak sekali hal yang baik gitu, dan gua nggak mau hal-hal seperti ini tidak ada di figur seorang presiden. Artinya harus suka bola, harus juga cinta sama anggota-anggotanya, harus juga bisa terbuka secara peraturan apapun itu dari tim pengurus dan semuanya gitu, dan harus membawa SFC ini benar-benar bisa membawa hal-hal positif kepada masyarakat yang memang cinta bola, dan juga banyak pesan yang kita bisa sampaikan lewat komunitas ini. Jadi ya memang aku sendiri pengennya udah 2 periode lah, artinya ada kepengurusan baru, dan Darius nanti untuk ke depan juga nanti akan ada kepengurusan yang baru yang mungkin ya kita pengen estafet terus sampai nanti lebih muda lagi dan terus ada kunci keberhasilan
keluarga dan juga dia sendiri seperti apa? Pengalaman aku ya sebagai presiden SMP kan 6 tahun itu sebenarnya susah sudah gampang ya. Maksudnya gampangnya itu karena kalau kita tuh kekuatannya adalah keluarga dan gotong. Berita selanjutnya datang dari Samuel yang membangun rumah di Bali hingga rela tinggal di kontrakan. Pasangan selebritas Samuel dan juga Franda sudah tak lagi tinggal di Jakarta karena memilih untuk hijrah ke Bali sejak Juni 2022 lalu. Samuel mengatakan, awal mula dirinya berpikir untuk pindah ke Bali sejak tahun 2022 sampai dengan 2020 kemarin. Setelah membeli tanah di Bali, lelaki berusia 34 tahun ini pun mulai perbincangan dengan Franda istrinya untuk merancang kehidupannya di Bali. Pria yang akrab disapa Mue ini baru memulai pembangunan rumahnya di Bali pada Januari 2023 mendatang dan rencananya akan selesai di akhir tahun ini. Berikut wawancara dengan Samuel. Oke. 2010 itu kalau nggak salah Piala Dunia, gue lupa siapa yang jelas waktu itu gue lagi lumayan padat, stripping dia, gym juga masih, terus juga ada host satu program. Setelah itu ya gejalanya sih awalnya cuman kayak sakit gigi, nyut-nyutan yang dipegang terus enak nih, kayak bengkak-bengkak sembuh lah. Besoknya pas tidur langsung nggak langsung sih, cuman bangun itu tuh nggak enak. Pas gue nyampe lokasi, pas ketawa udah nggak balik lagi gitu. Jadi mungkin ada yang menarik kan? Yes. Jadi kalau secara rasa sih nggak ada rasa yang sakit kayak dicubit atau itu enggak. Cuman kalau ilmu bahasa kedokterannya itu dia melumpuhkan syaraf nomor 7 dari 12 syaraf inti yang ada di tubuh. Tapi akhirnya bisa sembuh itu seperti apa? Ya terapi akupuntur, minum obat, minum jamu, terus juga latihan. Ya akhirnya bisa sembuh. Tapi emang it takes time. Kalau dulu tuh penyebabnya apa sih yang paling dominan menyebabkan hal tersebut? Jadi gitu? kalau kata dokter itu mostly itu AC atau kipas angin yang langsung ke muka, atau gampangnya kita pakai motor nggak pakai helm, atau kita naik mobil kacanya jendela kita buka, kan angin masuk dari hidung, kuping, mulut, nah itu yang membekukan sementara syaraf nomor 7. Lumayan cukup lama juga untuk pemulihan. Lumayan, kurang lebih gua sekitar setengah tahun lah. Dan sampai sekarang udah mendingan atau? Sekarang udah sembuh. Udah nggak ada kambuhnya. Tapi penyakit itu bisa kena lagi kalau kita nggak jaga kondisi. Sembuh total atau mungkin apa? Sembuh total, cuman nggak membekas. Jadi ada yang membekas itu kalau yang udah setahun udah sembuh bisa sembuh tapi akhirnya membekas, itu kalau yang udah setahun lebih. Tapi kalau gue kan kemarin 4 bulanan nggak membekas gitu. Tapi ini bisa dibilang 4 bulan waktu cukup lama gitu. Iya. Aktivitas sendiri gimana? Oh stop semua total, syuting, kuliah stop total, nggak ada aktivitas apa cuman tidur makan, terapi, berobat, udah gitu aja. Menimbulkan trauma nggak sih dengan AC yang begitu kenceng sama angin-angin? Iya dong, artinya ya kita belajar untuk ya kalau bisa jangan kena lagi ya. Cara menanggulanginya ya jangan kita naik motor nggak pakai helm, terus juga buka kaca mobil gitu. Tapi keluarga sendiri ada keturunan atau nggak? Ada penyakit itu nyerang ke siapapun, nggak ada penyakit bawaan, itu bukan penyakit menular. Jadi nyerang ke siapapun yang memang pada dasarnya kondisi fisiknya lagi capek, imunnya nggak bagus, virus nggak mau masuk gitu. Weh, infonya udah tinggal di Bali nih. Iya Itu dong. sejak kapan, Weh? Kalau boleh tahu. Sejak bulan Juli kemarin atau Juni gitu. Dan sampai akhirnya kenapa mutus? Berita selanjutnya, uang 1,3 miliar raib digondol kabur. Polpa kirim somasi ke sosok ini dan beri waktu 7 hari dan ancam akan lapor ke polisi.
Komedian Polpa mengaku telah menjadi korban penipuan dan penggelapan uang yang mengutip dari warta kotalive.com. Kerugian yang dialami Polpa bernilai fantastis, yakni mencapai 1,3 miliar. Polpa pihak terduga pelaku penipuan adalah seorang perempuan yang juga sahabatnya. Kini, Polpa mengirimkan surat somasi kepada sahabat perempuannya itu. Surat somasi ini dikirimkan setelah Polpa tak bisa berkomunikasi dengan sahabatnya tersebut. Polpa sampai menggandeng pengacara untuk membawa kasus dugaan penipuan ini ke ranah hukum. Meski siap dilaporkan kasus tersebut ke polisi, kemudian 35 tahun ini masih memberi waktu untuk sahabatnya jika ingin menyelesaikan melalui cara baik. Apabila tetap tidak ada niat baik, Polpa siap mengadu persoalan ini ke polisi. Polpa memberikan waktu 7 hari pada sahabatnya untuk menyelesaikan melalui cara damai. Uang tersebut semula akan dipakai Polpa untuk merenovasi 2 rumahnya. Polpa sengaja merahasiakan identitas sahabatnya yang dikenalnya sejak 2018 tersebut. Polpa mengaku mengenal sahabatnya saat mulai bekerja di industri televisi. Berikut wawancara dengan Polpa. Ya, mungkin nggak ada jera-jeranya juga nih, gak kesabaran gue bawa tim juru bicara gue nih, ya kan? Kali aja gue udah bawa begini, ibaratnya udah terlanjuran viral juga, yaudah makanya gue sekarang bawa lawyer gue dan nih, nggak sekarang nanggung 3 orang gue bawa, biar dia jerak sekalian. Awal mulanya sih kita nabung di 2018, nabungnya niatnya baik, biar kita nanti punya, kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019, akhirnya gue ngejajakin hati, pengen ngebangun rumah, karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah bangun lah tuh rumah belum jadi, agak kata iya, nggak kata i, nggak kata u, dia tinggal begitu aja, lost kontak langsung. Maunya gue sekarang udah nggak mau berurusan sama dia, lu ngomong sama laki gue, karena selama ini kan gue nggak pernah tahu, laki gue nggak pernah tahu kan, maksudnya lu berhubungan sekarang lu berurusannya sama laki gue, lu hitung-hitungan yuk sama gue habis berapa gue bangun sama gue nabung sama dia, kayak gitu sih. 2018 awalnya gue jadi artis. Oke, itu nabung pertama setiap bulan ada nominalnya gak sih, atau setiap bulan naik dan naik? Ya awalnya 5 juta, gue inget banget awal kasih gue ngasih dia tuh 5 juta. Nah selebihnya 5 juta terus nambah lagi 15 juta, 10 juta, kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh, nah, setiap apa ya, pokoknya setiap ada, setiap diminta dah. Oh dia yang minta? Awal mulanya pertemanan atau seperti apa sih? Awalnya berteman, sahabat baik. Awalnya bersahabat baik. Dan setiap kamu nabung ada tulisan, itu lah buktinya, mana lawyer gua? Mana lawyer gua? Iya. Tunjukin ada buktinya. Tapi tolong di blur ya, Mending nanti aja deh buat talk shoot aja itu gimana? Enggak sambil dijelasin. Oh ya udah. Ya udah po sambil aja ya. Ini bukti transaksi bahwa namanya tutup Bang, namanya itunya yang harus ditutupin bahwa Polpa ya, ini klien kami juga setiap ada permintaan dia Berita terakhir, ada kabar terbaru dari Indra Bekti yang sudah mulai menanyakan kedua putrinya, padahal sempat tak mengenal lagi. Inilah perkembangan terbaru Indra Bekti yang sudah melakukan operasi akibat pendarahan di otak. Hal ini dikabarkan sang istri Aldila Jolita pada Rabu 4 Januari 2023 pagi. Aldila Jolita yang biasa disapa Dila menuturkan bahwa kondisi Indra Bekti sudah mulai membaik hari ini. Ini ditandai dengan sudah banyaknya hal yang ditanyakan oleh Bekti. Meskipun diakui Dila beberapa pertanyaannya masih acak, perkembangan kesehatan sudah bisa terlihat pada Indra Bekti. Berikut wawancara dengan Dila. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Artinya banyak dari teman-teman atau dari mana Najila? Banyak dari teman-teman, alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan namanya usaha ya, dari tangan orang baik, ya, dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, gitu, dari
dari orang-orang yang nggak Ya, mau sebutin namanya, nggak mau. Pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Ya. Tapi ada usaha Kadila sama nggak sih kalau sudah sakit? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pas kita ngomong ya nggak perlu lagi biar nggak apa namanya biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat, amin amin. Targetnya kapan, Mbak Dila? Targetnya kapan ya Mbak Dila? Yang ada di rumah sakit yang kemarin Kadila posting juga, seperti apa sih untuk Kadila sendiri mensupport di rumah sakit kalau orang di belakang Kadila untuk support Bekti juga di rumah sakit. Keluarganya Bekti, keluarga Bekti gitu Bu. Yang keluarga Mas Bekti maksudnya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.